Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Romadi, SP dosen pengampun mata kuliah statik agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian Manupu akan mempresentasikan hasil tugas yang saya buat dengan judul Rancangan Pengumpulan Data Profil Agribisnis Komoditas Kelapa Sawit. Langsung saja mari kita simak pemaparan kami. Judul laporan perancangan pengumpulan data profil agribisnis komoditas kelapa sawit di wilayah Kalimantan Tengah. Latar belakang dan tujuan pengumpulan data. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kalimantan Tengah. Namun pelaku usaha seringkali menghadapi ketidakpastian terkait fluktuasi harga, produktivitas lahan, dan perusahaan kebijakan ketersediaan data yang akurat, valid, dan terkini sangat diperlukan dengan memetakan kondisi real di lapangan. Tujuan mengidentifikasi potensi produksi dan produktivitas lahan kelapa sawit, menganalisis struktur biaya produksi dan pendapatan petani, memetakan karakteristik sosial ekonomi petani dan pola pemasarakatan yang ada, mengetahui dampak dan praktik budaya diterapkan. Pertanyaan riset: beberapa rata-rata produksi tandan buah segar TBS per hektar? Bagaimana struktur biaya produksi, margin, keuntungan yang diperoleh petani? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih seluruh pemasaran? Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap dukungan pemerintah? Penggunaan data ini akan digunakan oleh Dinas Pertanian untuk menyusun kebijakan dan program penyuluhan yang tepat sasaran, memprediksi volume panen untuk stabilisasi pasar, memberikan rekomendasi teknologi budaya yang lebih efisiensi, evaluasi dampak program bantuan subsidi yang telah berjalan. Nomor 2, inventarisasi variabel dan skala pengukuran. Nama, keterangan jenis data pengukuran. Nomor 1, status kepemilikan lahan milik sendiri atau sewa atau bagi hasil kualitatif nominal. Tingkat pendidikan terakhir, tidak sekolah atau SD atau SMP atau SMA. ET kualitatif ordinal. Nomor 3, petani tahun kuantitas rasio. Yang nomor 4, luas lahan garapan dalam hektar, HA kuantitatif rasio. Nomor 5, umur tanaman dalam tahun kuantitatif rasio. Nomor 6, jumlah pemanen per tahun kali panen kuantitatif rasio. Nomor 7, produksi TBS per panen dalam kilogram kuantitatif rasio. Nomor 8, harga jual TBS saat ini dalam rupiah kuantitatif rasio. Nomor 9, total biaya produksi dalam rupiah kuantitatif rasio. Nomor 9, pendapatan bersih dalam rupiah kuantitatif rasio. Nomor 11, jumlah tenaga kerja kuantitatif rasio. Suhu rata-rata dalam Celsius kuantitatif interval.
Nomor 13, tingkat kesulitan mengakses pasar sangat mudah, sangat sulit, kualitatif, original. 14, jenis pupuk yang digunakan urea atau SP36 atau KCL atau NPK organik, kualitatif, nominal. Nomor 15, saluran pemasaran langsung di pabrik ke pengepul lain, kualitatif, nominal. Nomor 3, strategi pengumpulan data, metode penelitian survei. Alasan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sudah ada dan mengumpulkan informasi dari beberapa responden, dan ini cocok karena tidak melakukan perlakuan atau eksperimen dalam objek, melainkan hanya mengamati dan mencatat data real di lapangan. Jenis data, kombinasi primer sekunder. Data primer diperoleh langsung dari petani melalui wawancara struktur menggunakan kuesioner. Data sekunder dalam pendukung dikumpulkan dari instansi terkait melengkapi analisis sumber BPS, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Kabupaten, Kota, Dinas Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia, dan laporan perkebunan perusahaan. Nomor 4, desain sampling. Populasi target seluruh petani kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Kalimantan Tengah, baik mengelola lahan secara mandiri maupun dalam bentuk kemitraan. Teknik sampling stratified random sampling. Alasan petani sawit memiliki karakteristik yang beragam, ada lahannya sempit atau smallholder, ada yang luas, ada yang tua dan muda. Dengan melakukan stratifikasi pengelompok berdasarkan luas lahan atau lokasi desa, sampel yang diambil akan lebih representatif dan tidak timpang. Estimasi pengukuran menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. N sama dengan garis miring prax N 1 tambah N E buka kurung E tutup kurung 2. Jika populasi perkiraan 1000 orang, maka sampel minimal adalah 91 responder. Yang disarankan mengambil 100 responder dengan mengantisipasi data yang rusak atau gagal. Estimasi pengukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Potensi bias penanganan. 1. Petani cenderung menutupi pendapatan hasil atau data produksi sebenarnya. Solusi membangun raport kepercayaan sebelum wawancara, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan cross-check dengan data harga pasar. Bias pemilihan, hanya memilih petani yang mudah ditemui. Solusi menetapkan jadwal kunjungan fleksibel, tetap berpegang pada daftar nama sampel yang sudah ditentukan secara acak. Nomor 5, draft instrumen kuesioner. Identitasi responden, pertanyaan, pilihan jawaban, skala, berapa usia bapak ibu saat ini, tahun, rasio. Nomor 2, pendidikan, terakhir berapa lama, bagian produksi dan lahan, bagian pasar, bagian lingkungan teknologi. Nomor 6, diskusi. Sudah saya tutupi, itu hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.